selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi di persimpangan jalan? Di satu sisi kayaknya ada 1001 alasan buat berhenti aja. Tapi di sisi lain ada satu keinginan kuat banget buat terus maju. Nah, di pembahasan kita kali ini kita bakal bedah tuntas nih. Apa sih bedanya antara bikin alasan sama nyari jalan? Oke, kita mulai dari sebuah pepatah yang, wah ini dalam banget. Orang malas menciptakan alasan, orang rajin mencari jalan. Ini bakal jadi dasar dari obrolan kita nih. Coba deh direnungin sebentar. Sering banget loh yang misahin antara sukses sama gagal itu bukan soal bakat, tapi soal mindset yang ada di balik kalimat simpel ini. Nah, sekarang yuk kita kupas tuntas dua pola pikir yang benar-benar bertolak belakang ini. Dan ini bukan cuma teori ya, ini soal gimana si otak kita itu bekerja pas lagi ketemu rintangan. Kita lihat bareng-bareng apa yang bikin si pembuat alasan beda banget sama si pencari jalan. Lihat deh perbandingannya. Kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada si pembuat alasan. Dia lihat tembok langsung bilang, wah nggak bisa nih. Tapi di sisi lain, si pencari jalan, dia lihat tembok yang sama persis, tapi pertanyaannya beda. Gimana caranya biar bisa ya? Jadi catat ya, ini tuh bukan soal kemampuan, tapi soal pilihan sikap. Oke, sekarang kita fokus dulu ke mentalitas si pembuat alasan. Ada satu metafora, kiasan kuno gitu, yang pas banget buat ngegambarin pola pikir ini. Namanya, ketakutan sama singa di luar. Dengerin deh kutipan dari Amsal ini. Berkatalah si pemalas, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Ini benar-benar nangkep cara kerja pikiran orang yang malas. Dia tuh nggak lihat rintangan yang beneran ada, tapi malah menciptakan bahaya yang dilebih-lebihin. Cuma buat membenarkan rasa malasnya. Nah, ini dia poin pentingnya. Singa ini tuh seringnya nggak nyata. Itu cuma simbol buat semua rintangan yang kita bikin sendiri di kepala kita. Coba, sekarang pikirin deh. Singa dalam hidup Anda itu apa? Mungkin rasa takut gagal, mungkin ragu sama diri sendiri, atau hambatan-hambatan lain yang sengaja kita bangun biar bisa menghindar dari tantangan. Kedengaran familiar nggak sih? Aduh, nggak punya waktu. Kesempatannya nggak ada sih. Atau keadaannya lagi nggak dukung nih. Nah, ini dia, auman singa versi zaman sekarang. Alasan-alasan yang kayaknya masuk akal banget. Padahal, seringnya cuma jadi kedok buat nutupin satu hal. Kita sebenarnya enggan buat mulai. Oke, cukup ngomongin soal alasan. Sekarang, kita pindah ke sisi seberangnya yuk. Kita bahas mentalitas si pencari jalan yang proaktif. Dan buat ngegambarin ini, ada satu kisah nyata yang, wah, luar biasa banget. Coba perhatiin deh, beda banget kan cara mikirnya? Kalau si pembuat alasan itu fokusnya sama masalah, si pencari jalan justru kayak terobsesi sama solusi. Pertanyaannya tuh selalu maju ke depan. Gimana cara ngatasinya? Solusinya di mana ya? Langkah berikutnya apa? Nah, ini pola pikir yang ngebangun dan penuh harapan. Contohnya nih, kita ambil dari kisah William Carey. Beliau ini punya visi yang besar banget. Sebuah panggilan buat pergi ke India. Coba bayangin, di akhir abad ke-18, ini bukan cuma soal perjalanan jauh loh, ini tuh mimpi yang dianggap gila dan mustahil sama kebanyakan orang pada waktu itu. Dan pastinya, dia ketemu banyak banget singa. Orang-orang di sekelilingnya ngasih 1001 alasan kenapa idenya itu mustahil. Bahaya di perjalanan lah, beda budaya, nggak ada yang dukung. Pokoknya ini semua alasan yang sempurna banget buat nyerah. Tapi, disinilah bedanya. Bukannya dengerin auman singa-singa itu, dia malah menolak semua alasan. Fokusnya cuma satu, cari jalan. Dan karena kegigihannya itu, dia berhasil memulai sebuah gerakan yang dampaknya, wow, mendunia. Dia memilih jalan, bukan alasan. Keren banget. Obrolan kita ini sebenarnya lebih dari sekedar tips produktivitas loh. Ini nyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam, semacam panggilan gitu, buat kita punya semangat yang benar-benar menyala dalam segala hal yang kita kerjakan. Ada ayat yang bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini ngingetin kita kalau rajin dan semangat itu bukan cuma buat diri sendiri, ada sisi spiritualnya juga. Jadi pas kita milih buat rajin dan ngejaga api semangat kita, pekerjaan kita itu bisa jadi sebuah pelayanan. Dan bagian yang paling keren tuh ini, waktu kita milih buat rajin dan setia, bahkan pas ngerjain hal-hal yang kelihatannya sepele, sering banget loh kesempatan-kesempatan baru, jalan-jalan baru, itu bakal kebuka. Jalan yang tadinya kita bahkan nggak pernah kepikiran ada. Jadi setelah kita lihat dua sisi ini ya, kesimpulannya apa? Ujung-ujungnya semua balik lagi ke kita masing-masing. Ini soal pilihan pribadi. Dengar ya,
Kesulitan, rintangan, singa-singa, itu semua bakal selalu ada dalam hidup. Nggak ada seorang pun yang bisa menghindar. Tapi, bukan kesulitan itu yang nentuin siapa kita. Yang benar-benar nentuin siapa kita dan masa depan kita, itu adalah cara kita memilih buat merespon semua itu. Nah, jadi pertanyaannya sekarang buat Anda. Nanti pas tantangan berikutnya datang, dan itu pasti bakal datang kan, Anda mau jadi yang mana? Jadi si pencari alasan yang akhirnya lumpuh karena singa di depannya? Atau jadi si pencari jalan yang kayak William Carey, nekat terus maju apapun yang terjadi? Pilihannya ada di tangan Anda.